Hai semuanya, balik lagi di channel yang terus berkembang maju ini. Pada kesempatan kali ini, gue Abang Admin akan membawakan alur cerita dari sebuah film berjudul Fall. Film tersebut rilis di tahun 2022 lalu, dan disutradarai oleh Scatman. Menceritakan tentang sepasang sahabat pecinta olahraga ekstrim, yang terjebak di sebuah menara setinggi 600 meter lebih yang sudah terbengkalai di sebuah daerah terpencil. Mampukah mereka selamat dari situasi sulit tersebut? Gak usah lama-lama, kita langsung mulai aja alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan sepasang suami istri, yaitu Becky, serta Dan, yang sedang melakukan kegiatan olahraga ekstrim, yaitu panjat tebing di sebuah pegunungan kapur yang begitu tinggi. Di sini, ternyata yang melakukan kegiatan panjat tebing itu bukan hanya Becky serta Dan, melainkan juga ada Hunter, sahabat dekat dari Becky yang juga kebetulan memiliki hobi yang sama dengan Becky. Awalnya pendakian berjalan baik, namun di satu momen, Dan mengalami kecelakaan usai pijakannya tak kuat sehingga ia terjatuh dari atas tebing. Sebenarnya di sini, Dan sendiri sudah berusaha bertahan, bahkan Becky serta Hunter juga sudah berusaha membantunya. Tapi naas, nasib berkata lain, Dan pun akhirnya meninggal usai terjatuh dari tebing yang sangat tinggi itu. Becky, I just need a little more line. Can you unclimb? Kemudian, waktu pun berlalu kedua tahun pasca Dan tiada. Becky yang merasa depresi atas kepergian Dan, nampak sedang menghabiskan malam di sebuah bar, minum-minum sambil berusaha mengenang momen bersama Dan. Lalu, ketika keluar dari bar, Becky ternyata sudah ditunggu oleh ayahnya yang bermaksud menjemput Becky. Di sini Becky nampak tak suka, karena ia merasa mulai terlalu dikekang oleh sang ayah. Namun sang ayah berkata kalau ia hanya berusaha membantu anaknya, agar ia bisa melupakan Dan. Bahkan sang ayah juga memberitahu Becky, bahwa sebenarnya ia tahu kalau Dan bukanlah laki-laki yang baik. Hal ini tentu saja justru membuat kondisi hati Becky semakin kacau, dan kini hubungan ia dengan sang ayah pun menjadi renggang. Saat kembali rumahnya, Becky nampak sangat frustasi. Untuk menenangkan dirinya sendiri, Becky bahkan terpaksa meminum obat penenang. Beberapa waktu kemudian, muncullah Hunter, sang bestie yang akhirnya datang menjenguk Becky usai setahun mereka berpisah. Di sini, Hunter mengatakan kalau ia datang usai diminta ayah Becky, untuk membantu Becky melupakan Dan, dengan cara mengajaknya hangout atau semacamnya. Hunter pun lantas mengajak Becky untuk kembali melakukan kegiatan ekstrim, yaitu memanjat sebuah menara TV yang sudah ditinggalkan di suatu daerah terpencil. Hunter menjelaskan, bahwa ini baik untuk membantu Becky melupakan mendiang Dan. Sayangnya, Becky yang masih trauma jelas belum bisa kembali melakukan kegiatan ekstrim tersebut. Paham akan kondisi Becky, Hunter pun memilih untuk tidak terlalu memaksanya. Tapi keesokan harinya, setelah termenung sambil memandangi abu kremasi mendiang Dan, Becky pada akhirnya mengiyakan ajakan Hunter untuk memanjat menara TV tersebut. Singkat cerita, mereka berdua pun sampai di sekitar area menara TV yang ingin mereka tuju. Di sini, saat sedang istirahat, Hunter menceritakan bahwa kini ia sudah menjadi seorang YouTuber My Trip My Adventure. Dan karena itulah ia akan mendokumentasikan kegiatan memanjat menara TV itu, untuk nanti ia sebarkan juga di kanal YouTube miliknya. Tak hanya itu, di sini Hunter juga mengajari Becky trik untuk bisa mengisi daya ponselnya menggunakan sebuah saklar lampu, yang mana hal ini nantinya akan sangat berguna bagi mereka berdua. Natural born clickbait. No. Super badass. Okay. Malamnya sebelum memulai kegiatan memanjat menara TV, Becky sempat bermimpi bertemu kembali dengan mendiang Dan. Di sini, Dan hanya mengatakan kata 143, yang merupakan huruf simbol ungkapan I love you, yang sering diucapkan Dan pada Becky. Esok harinya, Becky dan Hunter pun mulai bergerak ke menara TV tersebut. Di satu momen, karena terlalu asik merekam sambil menyetir, Hunter hampir saja membuat mereka berdua ditabrak oleh sebuah truk kontainer. Lalu singkatnya, mereka berdua sampai juga di area bawah menara, tapi karena ada pagar penghalang, mereka tak bisa membawa mobilnya lebih dekat lagi. Kemudian, saat sedang berjalan mendekati menara, Becky dan Hunter melihat sekumpulan burung nasar yang sedang memakan bangkai seekor rubah. Becky dan Hunter berusaha mengusir burung itu, tapi sang rubah sudah terlanjur meninggal. Like a mile. Go! Jesus. Pada akhirnya,
Usai berjalan beberapa saat, Becky dan Hunter sampai juga di bawah menara TV tersebut. Di bawah sana, nampak sinyal telepon masih ada, sehingga Hunter bisa memanfaatkannya untuk memposting video di akun Instagram miliknya. Di sini, Becky sempat ciut nyalinya, tetapi Hunter bisa kembali meyakinkannya bahwa Becky akan baik-baik saja karena Hunter akan terus menjaganya. I overcame the fear. I took control. Babe, of course you can. No, I really can't. What? That's funny. Mereka berdua pun lantas memulai kegiatan memanjat menara TV itu, hanya bermodalkan tali sepanjang 15 meter, sebotol air, dan tas berisi drone. Mereka di sini tak membawa makanan, karena Hunter yakin, kalau sebelum jam makan siang, mereka sudah akan kembali ke bawah. Selama Becky dan Hunter memanjat, kita bisa lihat bahwa kondisi menara itu memang sudah sangat tidak terawat. Banyak karat, besi keropos, bahkan beberapa sekrup di pilarnya sudah hilang, tapi sayang mereka berdua tak sadar akan bahaya tersebut. Setengah perjalanan berlalu, Becky meminta berhenti untuk sekedar minum dan beristirahat sebentar. Hunter pun memberitahu, tinggi menara itu adalah 600 meter, dan merupakan bangunan tertinggi nomor 4 di Amerika. Melanjutkan perjalanan, beberapa saat kemudian, mereka berdua akhirnya sampai di ujung tangga utama. Namun untuk bisa ke puncak, mereka harus menaiki tangga eksternal lain setinggi 70 meter, tanpa pembatas di tiap sisinya. Ini menakutkan bagi Becky, tetapi sebaliknya, Hunter nampak sangat menikmatinya. Singkat cerita, mereka berdua pun mulai menaiki tangga eksternal itu untuk bisa mencapai puncak menara. Di sini, terlihat kondisi tangga eksternal jauh lebih buruk dari tangga utama di bawah tadi, bahkan ada sekrup tangga yang jatuh saat Hunter memijaknya. Namun sekali lagi, Becky dan Hunter tak sadar akan hal tersebut. What the hell, Hunter? Let's just go. Lalu, akhirnya setelah berusaha keras, keduanya sampai juga di puncak menara TV tersebut. Sesampainya di atas, mereka begitu senang dan mulai mengambil gambar serta video menggunakan drone yang mereka bawa. Holy shit, so sick, dude. Setelah asik mengabadikan momen, Becky pun melarung abu kremasi mendiang Dan di atas menara itu, sebagai simbol bahwa ia akan merelakan mendiang Dan, lalu akan melanjutkan hidupnya lebih baik. Momen haru pun terjadi di sini, yang membuat Becky dan Hunter sangat sedih, karena harus mengingat kembali tragedi tersebut. Whenever I needed a laugh. I don't know about you, but I really need to pee. I've needed to pee since we... Setelah selesai dengan semua urusan di atas, Becky dan Hunter pun memutuskan untuk segera kembali turun. Akan tetapi, disinilah nasib buruk mulai mendatangi mereka. Becky yang turun lebih dulu, nyaris saja terjatuh usai tangga eksternal menara itu, yang sudah kehilangan banyak sekrupnya tiba-tiba saja runtuh. Untungnya, Hunter yang masih di atas dengan sigap langsung menahan tali pengaman, lalu menyelamatkan Becky agar bisa kembali ke atas. Awalnya, Becky dan Hunter masih tenang, namun saat mereka sadar kalau semua tangga eksternal menara itu sudah runtuh ke bawah, mereka berdua pun sadar kalau kini mereka sudah terjebak di situasi yang begitu buruk. Di atas, karena terlalu tinggi, ponsel mereka berdua tak bisa mendapat sinyal sehingga mereka tak bisa meminta bantuan. Sementara kini yang mereka punya hanyalah tali pengaman, sebuah teropong, dan flare gun, sedangkan tas berisi minum dan drone milik Hunter, saat ini masih tersangkut di sebuah antena yang berjarak sekitar 18 meter di bawah mereka. Dengan kondisi ini, Becky nampak sangat panik, namun Hunter berusaha untuk terus menenangkannya. Cavalry is coming, okay? We have a flare. Okay. Okay, well, we should find a way to get comfortable, because I think we're just to get comfortable. Setelah berpikir dan beristirahat sejenak, Hunter mendapat sebuah ide. Karena ia ingat di bawah menara tersebut sinyal telepon masih ada, ia pun lantas membuat sebuah postingan meminta pertolongan di Instagram miliknya yang berfollowers lebih dari 60.000 orang,
berharap saat postingan itu terupload, ada followersnya yang akan membantu. Setelah itu, Hunter pun mengikat ponsel miliknya itu ke tali pengaman, dan ia berusaha menurunkan ponselnya serendah mungkin sampai ada sinyal yang masuk, agar postingan itu bisa terupload. Sayang sekali, meskipun sudah berusaha membuat ponselnya ke tempat yang lebih rendah, sinyal telepon tak kunjung diterima oleh ponselnya. Alhasil, rencana pertama ini harus gagal total. Okay, maybe I can get lower. Let me see if I can get lower. Careful, shit! Tak kehabisan akal, Becky pun menyarankan untuk melempar ponsel milik Hunter ke bawah, karena di bawah sudah pasti ada sinyal. Lalu, agar ponselnya tidak hancur, Hunter pun berinisiatif memasukkan ponselnya ke dalam sepatunya, lalu ia lapisi lagi dengan kaos kaki, dan bra miliknya untuk mengurangi benturan. Setelah siap, Hunter pun melempar sepatu yang berisi ponsel itu ke bawah menara, tapi di sini Hunter dan Becky tak tahu apakah ponselnya hancur atau tidak. Your push-up. Lindsay, your shoe? Yeah, perfect. Beberapa saat kemudian, menggunakan teropong, Hunter melihat ada seorang pria dan seekor anjing tepat di bawah menara tersebut. Merasa ada harapan, Becky dan Hunter sekuat tenaga berteriak meminta bantuan. Sayang sekali, posisi mereka berdua terlalu jauh di atas, sehingga suara mereka tak bisa terdengar. Di sini awalnya, Becky ingin menggunakan flare gun untuk memberi sinyal keberadaan mereka, tapi Hunter menyarankan untuk menggunakan itu saat malam hari saja agar bisa dilihat lebih jelas. Terlebih, Hunter melihat lewat teropong, kalau pria tadi ternyata tinggal bersama temannya di sebuah mobil karavan, yang tak jauh dari menara tersebut. Singkatnya, malam pun tiba, dan tanpa membuang waktu Becky langsung menembakkan flare gun ke atas untuk memberi sinyal. Cahaya dari flare gun itu pun berhasil dilihat oleh si pria dan juga temannya. Mereka bahkan sadar bahwa ada Becky dan Hunter yang terjebak di atas menara. Namun, saat mendekati area menara, dua pria itu melihat mobil milik Hunter terparkir di sana. Bukannya lanjut menolong, dua pria tak berperasaan itu malah mencuri mobil milik Hunter, lalu pergi begitu saja meninggalkan Becky dan Hunter yang begitu putus asa, usai melihat tindakan dua pria tersebut. Oh my god, they're coming! Oh my god. Hey, what's going on? Malam harinya, Becky tak sengaja melihat tato di kaki Hunter yang bergambar tulisan angka 143, angka yang memiliki arti I love you, yang selalu diucapkan dan kepada Becky. Dari sini, akhirnya diketahuilah bahwa ternyata Hunter pernah berselingkuh dengan mendiang dan secara diam-diam, tanpa sepengetahuan Becky. Obrolan ini terus berlanjut sampai pagi hari esoknya, di mana Hunter mengakui semuanya dan berkata kalau ia sudah menjalin hubungan terlarang itu bersama dan selama 4 bulan, sebelum akhirnya dan tiada. Becky sebenarnya kesal dan patah hati di sini, tapi karena kondisinya sedang sulit, ia memutuskan untuk menyimpan masalah itu setidaknya sampai mereka berdua bisa kembali ke bawah nanti. I loved him, but I am so to be there for you. Waktu pun berlalu, Hunter yang mulai merasa kehausan lantas memberi ide bahwa ia akan mengambil air minum yang ada di dalam tas. Namun masalahnya, tas tersebut saat ini tersangkut di piringan antena yang jaraknya 15 meter di bawah mereka. Tapi karena tak ada pilihan lain, Hunter pun dengan menggunakan tali pengaman, akhirnya berusaha turun ke piringan antena tersebut. Walaupun tidak mudah, namun akhirnya Hunter berhasil mendarat dengan selamat di piringan antena itu. Setelah meminum sedikit air, Hunter kemudian lantas mengaitkan tasnya ke tali pengaman menggunakan tongsis, agar tas itu bisa ditarik Becky ke atas. Seusai itu, Hunter melompat ke tali tersebut untuk kembali naik juga ke atas. Di sini, Becky susah payah menarik Hunter selagi Hunter sendiri menaiki tali itu. Namun, saat Hunter hampir saja sampai, pegangan talinya terlepas sehingga Hunter pun terjatuh. Becky awalnya mengira Hunter meninggal di sini, tetapi ternyata Hunter masih selamat usai ia berpegang pada tas yang terkait di tali pengaman. Singkatnya, meski dengan kondisi tangan terluka,
Hunter akhirnya bisa kembali naik ke atas dengan dibantu oleh Becky. Usai Hunter kembali ke atas, Becky langsung mengambil drone yang ada di dalam tas tersebut untuk mencari pertolongan. Caranya, Becky menulis sebuah pesan di kertas, menerbangkan pesan itu menggunakan drone ke motel terdekat agar ada orang yang bisa membacanya. Sayangnya, sebelum drone itu sampai di motel yang mereka tuju, baterai drone itu terlanjur habis. Untungnya, sebelum drone-nya jatuh, Becky berhasil mengembalikan drone tersebut ke atas menara. Fly it up. Give it the best shot to get back to us. Okay, just keep it straight and follow the line of the road. Maybe just turn it off and once it's rested it'll... Malam harinya, Becky yang terbangun tiba-tiba saja melihat sosok Hunter yang sudah meninggal, dan jasadnya sedang disantap burung nasar. Tetapi, ternyata semua itu hanyalah mimpi buruk Becky, karena ternyata Hunter masih ada di sampingnya. Lalu saat melihat lampu berwarna merah di ujung menara, Becky pun mendapat ide soal cara untuk mengisi kembali baterai drone miliknya. Yaitu, dengan menggunakan saklar lampu tersebut, di mana ini adalah cara yang sama yang digunakan Hunter, saat ia membantu Becky mencarger baterai ponselnya, ketika mereka sedang beristirahat di sebuah kafe. Alhasil, esok harinya Becky pun mulai bergerak memanjat tiang besi di ujung menara tersebut. Ini tidak mudah, karena tiang itu memiliki tinggi 9 meter, ditambah Becky harus memanjatnya dengan kondisi paha yang terluka. Pada akhirnya dengan susah payah, Becky pun sampai di ujung menara. Lalu dengan bantuan Hunter, Becky mulai menyambungkan pengisi daya drone ke saklar lampu menara. Daya drone pun mulai terisi, tapi kini Becky harus bertahan di atas sana selama daya drone-nya sedang diisi. Walaupun harus menahan panasnya matahari, dan serangan burung nasar yang mencium bau luka di paha Becky, pada akhirnya Becky berhasil bertahan sampai daya drone miliknya terisi penuh. Sesudah itu, meski dengan kondisi mulai kehilangan kesadaran, Becky pun mulai menerbangkan kembali drone-nya untuk mengirim pesan minta tolong ke motel terdekat. Di percobaan kedua ini, karena baterai drone-nya penuh, Becky bisa menerbangkannya dengan cukup mulus. Tapi sayangnya, saat sudah mendekati area motel, drone-nya malah tak sengaja tertabrak sebuah truk kontainer sampai rusak. Naasnya, si supir truk tak sadar dengan keberadaan drone milik Becky, sehingga percobaan mencari pertolongan menggunakan drone ini pun harus gagal total. Kembali gagal, Becky dan Hunter pun mulai putus asa. Terlebih mereka juga mulai kelaparan, dan semua cara yang sudah mereka lakukan untuk meminta bantuan semuanya gagal. Kemudian, Becky di sini memberi ide bahwa ia akan melakukan cara yang sama dengan Hunter, yaitu dengan melempar ponselnya yang sudah ia tuliskan pesan minta tolong pada ayahnya ke dasar menara, agar saat ponselnya mendapat sinyal di bawah, pesan itu bisa terkirim. Namun, Hunter memberitahu kalau saat ini tak ada lagi sepatu yang bisa digunakan untuk melapisi ponsel milik Becky. Mendengar itu Becky pun kebingungan, sampai akhirnya Hunter berkata kalau ia sebenarnya sudah meninggal. Akhirnya, di sini diketahui kalau ternyata pada momen saat mengambil tas, dan Hunter terjatuh, sebenarnya Hunter tak pernah selamat. Jadi, sosok Hunter yang muncul setelah momen tersebut, hanyalah halusinasi dari pikiran Becky yang tidak bisa menerima fakta, bahwa bestinya itu juga sudah tak selamat. Lalu benar saja, saat Becky melihat ke bawah, di sana ada tubuh kaku Hunter yang tersangkut di piringan antena, dan sedang dimakan oleh kawanan burung nasar. I bled down there. You pulled the bag up. Kondisi pun semakin sulit saat ini bagi Becky, terlebih malam itu juga ada badai yang menerjang kawasan tersebut. Di momen ini, Becky yang tak yakin bisa selamat, mulai membuat video perpisahan pada ayahnya. Di video itu, Becky meminta maaf pada ayahnya, dan mengakui perkataan ayahnya itu benar, soal sosok Dan yang ternyata bukan pria baik-baik. Di waktu bersamaan, sang ayah di rumah yang khawatir juga ternyata sudah berkali-kali berusaha menghubungi Becky. Keesokannya, terlihat Becky sudah dalam kondisi yang sangat lemah. Lalu, datanglah seekor burung nasar, yang berusaha memakan luka yang ada di paha Becky. Tapi, Becky yang kemudian tersadar kembali, langsung menyerang burung itu sampai burung itu meninggal. Karena sangat lapar,
Becky pun memutuskan memakan daging burung itu untuk tetap bisa menjaga kesadarannya. Berhasil mengisi perut, harapan hidup Becky kembali menyala. Memiliki sebuah ide, Becky lantas turun menggunakan tali pengaman ke piringan antena di bawahnya, tempat jasad Hunter berada. Sesampainya di sana, ia pun mulai menjalankan rencananya. Becky menulis pesan meminta tolong ke ayahnya, lalu ia bermaksud menjatuhkan ponselnya ke dasar menara agar mendapat sinyal, dan pesan itu bisa terkirim. Kali ini, agar ponselnya tidak hancur, Becky melapisinya dengan sepatu milik Hunter, lalu ia memasukkan sepatu itu ke dalam perut dari jasad Hunter. Setelahnya, meski berat dan ia merasa ini terlihat sadis, namun karena terpaksa, Becky pun kemudian menjatuhkan jasad Hunter dari atas sana agar rencananya itu berhasil. I'm sorry, but I really have to make sure this gets through. Beberapa saat kemudian, terlihat ayah Becky dengan sangat tergesa-gesa mendatangi area menara tempat Becky terjebak. Ini berarti pesan yang tadi dikirimkan Becky, berhasil tersampaikan ke sang ayah. Sesampainya di sana, sang ayah melihat sudah banyak polisi, dan juga petugas medis. Bahkan ia sempat mengira Becky tak selamat usai melihat kantong jasad, yang sebenarnya itu berisi jasad Hunter. Ternyata Becky di sini berhasil selamat, dan seketika sang ayah pun memeluknya. Becky menangis sejadinya, meminta maaf pada sang ayah, dan disinilah film Fall pun berakhir. Life is short. Oke semuanya, itu dia alur cerita film berjudul Fall. Sebuah film drama survival yang sangat menarik, dengan tambahan unsur romansa, keluarga, dan juga persahabatan. Visual film ini juga menurut gue keren, dan sangat mungkin bikin kalian yang fobia ketinggian cukup merinding menontonnya. Untuk film Fall ini sendiri, gue bisa kasih nilai 7/10. Sekian untuk video kali ini, terima kasih buat yang udah nonton, dan mohon maaf kalau masih banyak kekurangan. Kalian bisa kasih gue kritik, saran, masukan, atau request film di kolom komentar. Jangan lupa like dan share video ini, juga subscribe channel ini supaya kalian gak ketinggalan video terbaru. Segitu aja dari gue. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.